Kalau kamu masih menabung asal-asalan, ya wajar aja uangmu nggak pernah cukup. Sementara itu, banyak orang Tionghoa justru bisa bangun usaha, beli properti, bahkan bantu anak cucu. Semuanya dimulai dari satu hal, cara mereka menabung yang beda dari kita. Dan ini bukan soal gaji gede atau hoki, tapi soal kebiasaan kecil yang konsisten, yang selama ini sering kita sepelekan. Banyak dari kita terlalu fokus cari cara cepat kaya, tapi lupa soal pondasi utamanya. Kebiasaan finansial yang sehat. Misalnya, ada yang baru gajian langsung belanja online, atau nabung cuma kalau ada sisa. Padahal, kebiasaan kecil inilah yang bikin kita nggak punya ruang buat tumbuh secara finansial. Di sisi lain, orang Tionghoa, baik yang tinggal di Indonesia, Singapura, atau Cina sendiri, dikenal punya cara hidup yang sangat hemat tapi efektif. Mereka jarang flexing, jarang buang uang buat hal nggak penting, tapi pelan-pelan aset mereka naik. Jawabannya dimulai dari satu budaya, Qinjian Cijia, yang artinya kurang lebih rajin dan hemat membangun keluarga. Itu prinsip kuno dalam ajaran Konfusius. Budaya ini ngajarin orang-orang Tionghoa untuk hidup sederhana, kerja keras, dan selalu siap untuk masa depan. Kebiasaan ini bukan cuma teori. Misalnya, menurut riset dari Journal of Economic Perspectives, orang Tionghoa punya tingkat menabung paling tinggi di dunia. Tingkat tabungan rumah tangga mereka mencapai 30% dari pendapatan, bandingin sama Amerika yang cuma 5-7%, atau bahkan negara Eropa yang banyak mengandalkan pinjaman. Ini artinya, dalam kondisi ekonomi normal, orang Cina rata-rata menyisihkan hampir sepertiga penghasilannya. Nggak heran kalau aset mereka bisa cepat bertambah. Kenapa bisa begitu? Karena mereka diajarin untuk selalu takut sama hari esok. Misalnya takut sakit tapi nggak ada asuransi, atau takut anak nggak bisa sekolah tinggi karena biayanya mahal. Dari ketakutan ini muncullah kebiasaan. Lebih baik tahan diri sekarang, asal aman di masa depan. Contoh paling kelihatan adalah soal makanan. Banyak keluarga Tionghoa lebih milih masak di rumah daripada makan di luar. Bahkan di keluarga kaya sekalipun, prinsip hemat di dapur, boros untuk investasi masih berlaku. Nggak jarang mereka masak dari bahan yang dibeli di pasar dan dimasak untuk stok seminggu. Bukan karena pelit, tapi karena mereka ngerti. Setiap rupiah yang nggak keluar hari ini bisa jadi modal usaha besok. Selain itu, mereka juga jago nyari diskon, promo, bahkan nggak malu nawar. Di pasar, di toko, dimanapun. Karena bagi mereka, setiap penghematan adalah bentuk penghormatan terhadap uang. Ada prinsip menarik dari orang tua Tionghoa. Jangan beli barang karena diskon. Tapi, kalau kamu butuh barang itu dan ada diskon, baru beli. Ini beda jauh sama kebanyakan orang sekarang yang justru beli karena diskonnya, bukan karena butuh. Sekarang, kita masuk ke contoh nyata. Lili Li, guru berusia 26 tahun di Shenzhen, gaji bulanannya standar, tapi dia bisa menyisihkan 80% dari pendapatannya tiap bulan. Dia tinggal di apartemen kecil, makan seadanya, dan sangat selektif dalam belanja. Targetnya, pensiun di usia 40-an dengan tabungan 2 juta yuan, atau sekitar 4 miliar rupiah. Dia bilang, "Saya nggak mau hidup kayak hari ini tapi kere di usia 50. Ceritanya viral di Cina karena banyak anak muda ikut-ikutan bikin tantangan hemat. Contoh lain, Li Ka-shing, taipan besar dari Hong Kong ini memulai karier dari bawah. Dia kerja serabutan, hidup sederhana, dan menyisihkan setiap sen yang bisa ditabung. Waktu pertama kali buka pabrik plastik kecil, modalnya cuma sekitar 6.500 dolar AS, itu pun hasil tabungan dan pinjaman keluarga. Tapi karena prinsip hemat, fokus, dan gak konsumtif, bisnisnya berkembang jadi kerajaan raksasa. Ada juga Henry Xi, lahir di Xiamen, China, dan hijrah ke Filipina waktu kecil. Dia bantu ayahnya jualan, tidur di lantai toko, dan tiap sen yang masuk disimpan. Tahun 1958, dia buka toko sepatu kecil bernama Shoe Mart. Sekarang,
Shumart udah jadi SM Group, pemilik mall dan bank terbesar di Filipina. Dan semuanya berawal dari menabung, bukan dari warisan atau investasi ajaib. Yang menarik, kebiasaan menabung ini juga masih hidup di generasi muda. Survei McKinsey tahun 2023 nunjukin bahwa 58% rumah tangga urban di Cina lebih milih menabung ketimbang belanja. Bahkan, platform Xiaohongshu penuh dengan anak muda yang berbagi tips menabung, tantangan 30 hari tidak menghabiskan, atau cara makan Rp15.000 sehari. Fenomena ini juga didukung data dari Alipay dan WeChat Pay, di mana jumlah transaksi yang bersifat autosave naik drastis, terutama di kalangan usia 18-30 tahun. Jadi, bukan cuma orang tua, tapi anak mudanya juga sudah terbiasa mengalokasikan dana dari awal, bukan dari sisa. Jadi, kalau kamu mau mulai nabung ala orang Tionghoa, ada beberapa kebiasaan yang bisa kamu tiru. Pertama, pisahkan uang dari awal, bukan akhir. Begitu gajian, langsung alokasikan minimal 20-30% ke tabungan atau investasi. Kedua, masak sendiri di rumah. Kalau sebulan bisa hemat Rp500.000 dari makanan saja, itu udah 6 juta setahun. Ketiga, catat pengeluaran. Banyak orang Tionghoa punya buku catatan harian buat tahu kemana uangnya pergi. Keempat, hindari gaya hidup flexing. Punya uang bukan berarti harus kelihatan punya. Mereka lebih peduli soal punya dana darurat dan rencana jangka panjang. Kelima, ajari anak soal uang sejak kecil. Di banyak keluarga Tionghoa, anak-anak udah diajarin soal nabung, nilai uang, dan pentingnya sabar dalam hal finansial. Kesimpulannya, kalau kamu merasa uangmu selalu habis dan nggak tahu kemana perginya, mungkin yang harus diubah bukan jumlah penghasilanmu, tapi caramu mengelola dan menabungnya. Orang Tionghoa udah membuktikan, dengan pola pikir hemat, kebiasaan disiplin, dan target jangka panjang, siapapun bisa menabung dan akhirnya jadi kaya. Pelan tapi pasti. Bukan soal hoki, bukan soal gaji gede, tapi soal kebiasaan kecil yang konsisten. Kalau kamu ngerasa video ini ngebuka pikiran kamu soal cara menabung, klik tombol subscribe sekarang juga. Biar tiap minggu kamu nggak ketinggalan insight keuangan yang real, aplikatif, dan bisa langsung kamu praktekkan. Jangan lupa share juga ke teman kamu yang lagi susah nabung, biar sama-sama berubah, sama-sama cuan.